cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Bapak Pastor Paroki, Pastor Rekan, para imam yang sempat hadir, Diakon Karel, Mama Sofia beserta anak-anak, Frater Pedro, Bapak Mama sama saudara dan saudari, segenap umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Sebagai umat beriman, kita semua yang hadir di sini dipanggil, dipilih, dan diutus oleh Tuhan untuk menjadi tanda kehadirannya yang nyata di tengah dunia dan menjadi sumber inspirasi yang membawa kebahagiaan dan sukacita bagi sesama. Panggilan dan perutusan Tuhan kepada kita semua itu tentu bukanlah hal yang mudah, sebab menuntut komitmen untuk selalu setia kepada Tuhan dan cara sepenuhnya taat pada segala perintah dan ajaran yang Tuhan kehendaki. Bacaan Injil yang akan diperdengarkan kepada kita sebentar mengatakan bahwa ungkapan kasih kita kepada Tuhan hanya dapat terwujud apabila adanya kesetiaan kita untuk selalu taat terhadap segala perintah dan ajaran Tuhan. Namun sebagai manusia biasa, seringkali kita terjebak dalam sikap egoisme, ingat diri. Kita terkadang lebih cenderung mengikuti kehendak pribadi kita sendiri. Kita tidak setia pada ajaran dan kehendak Tuhan. Maka dari itu, di awal ibadat ini, marilah kita menunduk rendah di hadapan Tuhan, sembari memohon ampun daripadanya, sebab Dia yang menjadikannya adalah setia. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berusaha dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan caranya. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Roh Maria, kepada kami dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, setia dan penyayang, kami bersyukur atas rahmat tabisan diakon yang telah Engkau kurniakan kepada hamba-Mu, Diakon Karel. Semoga dalam semangat pelayanan seperti Kristus, ia menjadi abdi-Mu yang selalu setia, melayani dengan penuh cinta dan kerendahan hati. Berilah agar dalam setiap tugas dan pelayanan ia senantiasa memperoleh rahmat, kekuatan dan penghiburan. Sertailah kami semua yang berhimpun di sini agar menjadi pengikut-Mu yang selalu setia kepada Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Datanglah Roh Kudus di dalam hatiku, dan nyalakan api cintamu di dalam batinku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Romo, Pastor Paroki, Pastor Rekan, dan juga para imam, Diakon Karel yang berbahagia bersama keluarga, juga Mama Sofia, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita berkumpul dalam suasana syukur yang begitu indah. Di hari Pentakosta, di hari Roh Kudus turun atas para rasul, kita merayakan pentabisan 26 diakon. Dari 26 diakon ada 12 dari Kuskupan Momere, dan sangat istimewa 1 orang dari paroki kita. Ketika General kemarin, Romo Hans menyampaikan bahwa inti dari tabisan diakon adalah turunnya Roh Kudus. Dan bertepatan dengan itu, hari ini Pentakosta. Artinya diakon yang di hadapan kita ini pada malam hari ini berlimpah ruah Roh Kudusnya. Sehingga kalau kita lihat senyumnya agak sedikit berbeda. Wajahnya itu lebih cerah, bukan karena lampu-lampu ini, tapi memang dari dalamnya memang sudah seperti itu. Kita berdoa semoga cahaya itu abadi. Amin. 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 Rasa gembira, syukur atas rahmat tabisan yang diterima oleh saudara, anak, kakak, teman Diakon Yosef P.E. atau yang kita kenal dengan Diakon Karel, atau kami para frater panggil Kai Karel. Seorang yang kita kenal bukan hanya sebagai seorang anak biasa dari desa Kluang Rotan, tetapi sebagai Kluang Pokot, Kluang Rotan, paroki Kluang Rotan. Minta maaf. Tetapi sebagai pribadi yang tekun, rendah hati, dan begitu dekat dengan siapa saja. Ia menjadi sahabat bagi banyak umat sejak ia mulai perjalanannya menjadi seorang calon imam atau menjadi seorang frater, dan menjadi teladan dalam hal pelayanan. Diakon Karel saya kenal sudah cukup lama, terutama ketika bersama-sama sebagai seorang frater. Ia terkenal sebagai seorang yang rendah hati, kenal dengan siapa saja, akrab dengan siapa saja. Bahkan ketika ia terpilih menjadi orang nomor 1 di Witapiret sebagai seorang ketua umum,
ia sangat dekat dengan mulai dari Tor sampai tingkat 5, tingkat 6, juga para romo. Atau kalau kita kurang percaya dengan apa yang saya katakan, kita pergi ke tempat topnya di Thomas Morus. Di semua rumah pasti kenal diakon Karel. Kemana saja saya salah satu umat dari Thomas Morus. Tiap kali saya ke sana ditanya, ini frater kan? Iya, saya frater. Frater di mana? Frater di Tapire. Oh, sama-sama dengan ini frater Karel. Dan itu saya dengar terus berulang-ulang. Artinya saudara kita ini sangat dekat dengan semua orang. Bacaan surat kepada jemaat di Ibrani yang merupakan moto tabisannya, sebab ia yang menjanjikan setia. Kalimat ini bukan hanya penghiburan tetapi juga panggilan. Panggilan untuk tetap setia meskipun jalan pelayanannya tidak selalu mudah. Jadi imam, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bukanlah perjalanan yang sangat mudah. Untuk sampai diakon saja itu cukup berdarah-darah. Betul diakon? Diangkat berat karena dia ingin semua umat keluarganya itu tahu bahwa dia baik-baik saja. Tetapi kalau mau jujur, menjadi seorang imam itu bukan hal yang mudah. Ada para romo juga di sini pasti mengiyakan apa yang saya sampaikan. Menjadi mudah bukan perjalanan yang mudah karena sebenarnya diakon juga para imam adalah manusia-manusia biasa, sama seperti kita semua. Tidak ada sesuatu hal yang istimewa sekali. Mungkin Mama Sofia lebih kenal bahwa diakon Karel ini mungkin bukan anak yang dibedakan dari yang lain, tetapi malam hari ini kita mengistimewakannya. Ada apa dengan ini? Satu hal yang perlu kita pelajari, bahwa kesetiaan Tuhan kepada kita bukan hanya tentang hal yang baik-baik saja. Peristiwa kegagalan, peristiwa sedih, peristiwa kegalauan, bisa jadi itu adalah rencana Tuhan, bisa jadi itu adalah bentuk dari kesetiaan Tuhan untuk selalu ada di samping kita. Selama kita belum mengakhiri hidup kita, maka percayalah Tuhan selalu ada di samping kita. Sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Amin. Dalam rahim ibu
Marilah kita bangkit berdiri untuk menyampaikan segala doa dan permohonan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Gereja Kudus, ya Tuhan, kami berdoa bagi kesatuan dan pertumbuhan gereja-Mu. Berikanlah kekuatan dan hikmat kepada para pemimpin dan anggota gereja agar menjadi tanda kehadiran-Mu yang menyelamatkan dalam satu tubuh mistik Kristus. Marilah kita mohon. Bagi para diakon yang ditabiskan hari ini, secara khusus diakon Karel. Ya Bapa, kami percayakan para diakon yang baru ditabiskan kepadamu. Berikanlah mereka berkat dan perlindungan-Mu, dan jadikanlah mereka alat-Mu yang berguna untuk melayani gereja dan masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi keluarga besar dan komunitas yang mendukung diakon dalam panggilan ini, ya Bapa, berikanlah mereka kemampuan untuk memahami dan mendukung setiap keputusan diakon dalam setiap tugas dan pelayanannya dengan kasih dan pengertian. Marilah kita mohon. Bagi kita sekalian yang hadir di sini, ya Bapa, berikanlah kami kekuatan dan semangat untuk menjadi saksi-Mu yang benar dan setia di tengah dunia. Marilah kita mohon. Pada kesempatan ini juga secara khusus kita berdoa bagi ayahanda dari Diakon Yosef PH yang telah berpulang kepada Tuhan. Kiranya melalui segala kasih dan kemurahan Tuhan, ayahanda Bapak Sir Thomas PH boleh mengalami kebahagiaan kekal dalam kerajaan Allah yang berbahagia. Marilah kita mohon. Pada kesempatan ini juga kita mohon keselamatan kekal bagi arwah Nenek Karel PH, Nenek Susana PH, Nenek Yosef Baber, Nenek Henrika Hengar, Nenek Sakarias, Nenek Dewan, Mama Angelina Angelas, Mama Agustina Elizabeth, Mama Willy Borda, Dede John Barber, Dede Joachim Buko, Dede Hilarius Bere, Dede Anselmus, Mama Pu Maria Herlinda Dua Kesi, Kakak Yosefus Buja,
beserta semua anggota keluarga yang telah meninggal. Marilah kita mohon. Marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita kepada Tuhan dengan doa Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat panggilan hidup yang Kau tanamkan dalam hamba-Mu ini. Semoga hidupnya senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang dan pelayanan yang memuliakan nama-Mu. Terimalah segala syukur dan niat hati kami dalam ibadat ini, dan tuntunlah kami selalu dalam setiap derap langkah hidup kami, demi Kristus Tuhan kami. Marilah kita mohon berkat perdana dari tangan Diakon Karel. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, seluruh anggota keluarga, kita semua yang hadir di sini, seluruh harapan niat hati kita, segala rangkaian kegiatan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini ibadat kita telah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Ketika kita
Baik, jadi MC tadi sedikit pendek, mungkin saya lebih pendek lagi kalau di atas mimbar. Yang saya kasih Diakon Yosef PH, yang dalam keseharian kita selalu mengenal dengan sapaan Karel. Yang saya hormati Romo Pastor Paroki Salib Suci Klaurotat bersama Pastor Kang. Yang saya hormati para pater dan frater yang sudah hadir dalam acara syukuran kita malam hari ini. Yang saya hormati tokoh pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Yang saya hormati keluarga besar PH dari Urayan, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, dan keluarga besar Paurah, Desa Bogor. Yang saya hormati Ketua DPP, pengurus stasi, pengurus lingkungan KBG, dan umat Paroki Salib Suci Klaurotat. Yang saya hormati Bapak Mama, orang tua pendamping dari Diakon Karel selama dia bertugas dari masa top sampai dengan tabisan Diakon, dari Paroki Thomas Morus Bombere, Paroki Santo Gabriel Wayoti, Paroki Mater Bodi Konsili Watu Blapi, dan juga paroki lain. Yang saya hormati Bapak Ibu umat diaspora Paroki Salib Suci Klaurotat yang selama ini berdomisili di luar wilayah Paroki Salib Suci Klaurotat, mulai dari Talibura, Waigete, Kewa Pantai, Maumere, Nangahure, Polisian Nangarasong, Nita Kotin, Bolang, dan di tempat-tempat lain yang saya tidak bisa menyapa satu persatu. Singkatnya, Bapak Mama, Ina Mawewari, Kira Pulur Dolor, Inesikem Kiraler, Meguan Pulur, Ibu Epan Deung Bohon. Singkatnya, kita semua yang sudah hadir dalam perayaan syukur pada malam hari ini, selamat malam dan selamat merayakan pesta Pentakosta. Baik Bapak Mama sekalian yang saya hormati, sesuai dengan pertemuan kami bersama keluarga di tanggal 11 Mei lalu, telah terbentuk panitia dan keluarga besar mempercayakan kami panitia untuk mengkoordinir pelaksanaan dua acara syukuran, yaitu syukuran tabisan diakon yang kita rayakan pada hari ini dan juga syukuran tabisan imamat yang akan terjadi di bulan Oktober nanti. Untuk itu, saya atas nama seluruh rekan panitia yang bertugas menyampaikan selamat atas tabisan diakon yang sudah diterima oleh ponakan, anak, adik, saudara kita, Diakon Yosef PH. Kami semua yang ada di sini, panitia, keluarga besar, dan Bapak Mama semua, kami akan selalu mendukungmu dengan doa sehingga engkau boleh menjalankan tugas diakonmu di Paroki Wolofeo, boleh berjalan dengan lancar sampai dengan tabisan imamat nanti, dan dukungan doa itu akan terus berlanjut untuk perjalanan tugas imamatmu di hari-hari ke depan. Pada kesempatan ini juga saya mewakili teman-teman panitia ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih yang pertama untuk Pak Romo Pastor Paroki dan Pastor Kang yang sudah hadir selalu bersama dengan kami panitia dan keluarga besar untuk mempersiapkan acara syukuran ini. Terima kasih juga untuk para pater yang sudah hadir dalam acara syukuran ini. Ada Pater Maksi, ada Pater Wes,
Ada juga Pater Okto dari Biara MSSCC, para frater yang sudah hadir dalam acara syukuran ini. Terima kasih juga untuk keluarga besar PH dan keluarga besar Pohura Desa Pogor yang sudah memberikan kepercayaan penuh kepada kami panitia untuk mengkoordinir penyelenggaraan acara syukuran kita pada hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan untuk seluruh teman-teman panitia yang bertugas, yang saya tidak bisa sapa satu persatu. Saya hanya mengajak, mari kita terus bergandengan tangan, terus bekerja sama, berdampingan bersama keluarga besar. Kita lebih giat lagi bekerja untuk mempersiapkan acara syukuran yang mungkin lebih besar lagi, lebih meriah lagi, yang bakal terjadi di bulan Oktober nanti. Terima kasih juga untuk anggota KOR, Dirijen dan Organis, walaupun baik pengantar Injilnya mereka ralat, tetapi dari belakang ada bisikan bahwa ini baru ibadah. Kalau MC di belakang tadi bilang sudah luar biasa, saya bilang belum, karena saya pernah menyaksikan tampilan mereka lebih luar biasa pada kejadian-kejadian yang sebelumnya, perayaan-perayaan sebelumnya lebih meriah dari hari ini. Sehingga kita menantikan mereka tampil di Oktober lebih luar biasa daripada malam hari ini. Tepuk tangan dulu untuk anggota. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Bapak Ibu kelompok musik Gongwaning dari Desa Ebura bersama penari, kelompok Gongwaning dari Pohura, juga kelompok musik suling dari Koker, Munep, Lutuk, dan Mudung. Terima kasih sudah memeriahkan acara kita pada hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mama dari paroki-paroki yang selama ini diakon bertugas. Terima kasih banyak karena Bapak Mama sudah menjadi orang tua asuh, pendamping yang baik, sehingga anak, ponakan, adik, saudara kami Diakon Yusuf PH boleh sampai pada hari ini, yaitu tabisan diakon. Panitia juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolsek WGT bersama anggota, Kepala Puskesmas WGT bersama staf, dan juga Kepala SMK Yohanes 23 Momere bersama staf yang telah mendukung panitia untuk kelancaran acara syukuran kita pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Mama semua, keluarga besar, umat diaspora yang sudah memenuhi undangan kami panitia untuk hadir dalam perayaan syukur ini. Tentu dukungan doa itu sangat kami harapkan untuk diakon. Tetapi Bapak Mama sekalian, panitia juga bukan hanya mengharapkan dukungan doa dari Bapak Mama. Tentu mulai besok dan seterusnya panitia akan mengajak Bapak Mama sekalian, mari kita duduk bersama untuk kita membicarakan perayaan syukur yang bakal terjadi di bulan Oktober nanti. Dan yang terakhir, terima kasih untuk seluruh umat Paroki Salib Suci Glorotat yang dengan caranya masing-masing mendukung panitia dan keluarga besar untuk kelancaran acara syukuran kita pada malam hari ini. Karena sesungguhnya syukuran kita malam hari ini bukan karena panitia, bukan juga milik keluarga besar, tetapi syukuran hari ini adalah syukuran umat dari Paroki Glorotat. Karena kalau sampai dengan Oktober nanti, diakon ini akan mencatatkan nama menjadi imam ke-16 rekomendasi paroki ini dan imam ke-22 anak dari Paroki Glorotat. Jadi kita bukan dulu. Tentu kami juga mengharapkan dukungan untuk adik-adik para frater yang sementara ini berada di bangku kuliah di tingkat 1, tingkat 3, dan seterusnya, berjumlah kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 7 orang
Mudah-mudahan mereka juga masih tetap teguh pada panggilannya, sehingga mengikuti jejak pendahulunya dari paroki ini. Diakon Karel yang hari ini kita merayakan syukur, ada Pak Pater Maksi di sini, ada Romo Yan Faroka tadi sudah kembali, dan masih banyak lagi yang sedang berada di luar sana, bahkan di luar negeri, yang mungkin saat ini mereka sedang menyaksikan acara kita. Dan yang terakhir, panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kebersamaan kita dari siang hari, sore sampai dengan saat ini ada tutur kata, ada sikap kami yang kurang berkenan di hati Bapak Mama sekalian. Kami sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Dan juga mungkin dalam pelayanan kami sebentar nanti, mungkin ini lebih baru Ubai lebih gahu. Sekali lagi kami mohon dimaafkan karena kami sadar kami juga manusia biasa yang tidak sempurna, karena sesungguhnya yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Demikian panggawan gumanepan untuk kita bogat sana. Baik, terima kasih kepada Pak Ben yang telah memberikan kesempatan kedua mewakili ketua panitia. Sebagai ketua panitia. Baik Bapak Mama, kalau saya berdiri di mimbar sini, saya tidak bisa menyamai dengan Pak Ben karena saya sedikit lebih pendek. Oleh karena itu saya ingin saudara juga bisa menyaksikan saya berdiri agak ke tengah sedikit. Sepakat tidak? Baik Bapak Mama, kami sengaja memilih Pak Ben karena dia lebih tinggi dari kami semua yang akan berperan pada malam hari ini. Oleh karena itu, kami yang berperan pada malam hari ini, selain saya, Pak Wes nanti sebagai sambutan mewakili keluarga, sang jubilaris dan juga pastor paroki, kami memang pendek-pendek saja. Sehingga terima kasih yang terdahulu adalah orang yang lebih tinggi daripada kami semua. Baik Bapak Mama, kepada acara yang berikut adalah sambutan yang mewakili keluarga. Kepada Bapak Wes mic dan waktu saya jalankan penuh, dan dia juga mungkin seideal dengan saya. Pater Wens, tapi bukan Pater Wens WG, tapi Wens Opok. Pater Wens, keluarga besar dari Amarasi, Burain, Pater Okto, yang kami ayu bahagiakan, Moa Karel alias Yosef P. Bapak Mama, ina ma wewari lur dolor, ine siken keraler, we lur liwum, wari lodar lelen, anu nana wata eja, kraeng kesa, opulake, tukabela, leisawe. Umat-umat yang juga ada di paroki Thomas Morus, di mana pernah diakon Karel bertugas. Saya lihat banyak dari lingkungan 21 Thomas Morus Sentrum Maumere yang hadir banyak di tempat ini, dan juga di paroki-paroki lain yang juga malam hari ini kita semua hadir. Semoga ama buben jadi temoga sawen duden sampai daden loning itamai loning poi magutora Diakon Karel alias Yosef P. PH dalam, saya harus omong mulai dari orang Burain karena mewakili keluarga. PH dalam orang Amarasi, PH itu artinya konflik, PH itu artinya taruh, PH itu juga artinya tukang berkelahi. Tetapi dalam bahasa simbolis, PH itu artinya bahwa orang yang setia untuk siap menjadi pelayan Tuhan. Itulah lamen mitan pauror, lamen buluk pada weo. Dia adalah Diakon Karel atau Diakon Yosef P. Dan kami juga berterima kasih kepada Kerang Thomas P atau Kuinyado, Kakak Sopi, Pine Amin Sopi, Naa Sopi, Moa Gustaf Pehe, Moa Charles Pehe, anak keduanya Moa Karel Pehe, Diakon Karel Pehe pada malam hari ini.
Saya harus berdiri di agak terang supaya orang bisa lihat. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam untuk kita semua. Saya punya waktu berapa menit? 2 MC? 0 limit. Oh, 0 limit. Oke, kita terima. Baik. Pertama-tama saya harus luruskan dulu nama ini. Lengkapnya Joseph PH, panggilnya Karel PH. Banyak teman-teman saya hingga detik ini tadi juga mereka ganggu. Kau ini nama sudah sepotong, pendek seperti kau, tulisan juga hitam seperti kau. Nama lain, lengkapnya lain, panggilnya lain. Baik, dulu waktu lahir di Kupang 28 tahun yang lalu, saya lahir waktu itu bertepatan dengan bayi Karel PH yang tadi didoakan itu meninggal. Sehingga saya punya nama langsung melanjutkan itu bayi itu nenek dari Kupang itu tetap Karel PH. Setelah dari Kupang pindah ke Keluar Rutat ini, dibaptis tahun 2004 oleh Pater Hans Weris. Harusnya Joseph Karel PH. Entah alasannya apa Pater Hans menghapus yang tengah itu, sisanya itu Joseph PH sampai sekarang. Karena Karel itu orang panggil sejak kecil, maka terbawa sampai sekarang. Beberapa waktu lalu saya bertemu Pater Hans waktu kita bisa di piket. Saya ganggu Pater, saya bilang Pater ini membuat saya diolok sampai saat ini karena saya punya nama panggilannya lain, lengkapnya lain. Pater bilang, kau bernama bagaimana? Pater, saya punya nama lengkap itu Joseph PH, panggilnya Karel PH. Dia hanya ngomong, ya yang penting kau dibaptis. Sampai sekarang tidak apa-apa, mau panggil Joseph PH, tidak apa-apa, Karel PH, orang yang sama, mitak buluk getik. Baik, Bapak Mama sekalian, Bapak Romodus, Pater Masi, Pater Wes, Pater Okto, Pater Murinto. Roket. Oh ya, saya lupa, roket. Saya WA kemarin, telepon kemarin, saya bilang Romo, tolong pakaikan saya Alba dan Latif juga serahkan untuk Brevida Alkitab. Tidak aktif sampai tadi pagi. Saya mulai cemas. Jadi kalau ada imam yang saya kenal, saya langsung todong saya sebentar saat mau misa. Lagi berapa menit, jam 8 baru dia masuk. Siap Haji. Saya lihat Romo sudah tiba di tepi rel. Saya bilang ini syukur. Kalau tidak saya juga cemas. Tinggal todong. Tapi terima kasih banyak untuk Bapak Romodus, Romo Roni, semua keluarga besar di Keluar Rutat ini, Pahura, keluarga besar di Amarasi, juga semua sahabat kenalan semua yang setia mendoakan saya, setia mendukung saya, setia memotivasi saya hingga detik ini. Apa gawang guru? Saya tidak bisa berdiri di sini tanpa doa, tanpa dukungan, tanpa motivasi dari Bapak Mama, saudara-saudara semua. Apa gawang? Saya juga berterima kasih kepada Ibu Sofiawati yang duduk di paling depan ini. Ini orang tua yang luar biasa untuk saya. Bapak meninggal waktu saya lahir. Kami biar telu harus membiayai 3. Waktu saya masuk seminari mendengar di Bunda Segala Bangsa, mau pergi merantau di Kalimantan, di Papua untuk membiayai kami. Sampai saya masuk di seminar tinggi. Jadi penggawan Ibu Sofiawati. Kau bilang beranimu, kami punya waktu. Opudani. Karena ini pengalaman yang luar biasa telah mengajarkan kami arti pengorbanan, tapi juga kesetiaan. Salah satu alasan saya memilih moto ini. Dari sekian banyak alasan. Kepanggawan juga untuk semua keluarga besar. Saya perlu sebutkan dari Kalis, dari Jombaber, almarhum, Puratna, anak-anak semua, dari almarhum, dari Hila, Ukreser, anak-anak semua, dari Mama Guru Eli, Ibu Firmina Putra, dari Suwajo Kabimpoe, dari Kemaros, Bapak Sipi, Mama Angge, almarhum, Mama Billy,
almarhum dan anak-anak semua penggawan, karena sudah berjuang untuk saya, sudah berjuang mendoakan, setia mendukung saya. Sehingga saya tahun lalu, bukan tahun lalu, 2 tahun lalu, setelah selesai talk di Thomas Morus, saya dari rumah ke rumah. Pertama mulai dari Bapak Sipi, belum jadi tira selipanan atau Bapak Sipi, aku ubah, aku bikin aku ya. Saya lalu bukresen, atau turan sama, aku ubah. Dopir, wau puratna, atau tulis saya. Saya mau bahwa persaudaraan, pengorbanan, kesetiaan lahir dari kita dalam rumah dulu, baru buahnya keluar. Saya tidak mau kita sana kemari, kita kesana kemari, tapi hanya saya mau katakan penggawan sudah berjuang untuk saya hingga saat ini. Penggawan, saya tidak bisa membalas semua hal baik yang telah dilakukan. Saya baru menangis 2 kali. Yang pertama waktu di Region Mate, yang kedua ini. Saya tidak menyangka begitu banyak umat yang hadir, semua keluarga semua yang hadir di sini. Begitu besar penyambutan. Saya tidak menyangka yang acaranya model seperti ini. Memang di grup keluarga ada banyak pesan masuk, foto masuk, video masuk. Saya non aktif, saya tidak mau report. Tapi penggawan, hari ini kalian semua telah menunjukkan suatu pengorbanan yang luar biasa. Tapi di dalam itu ada sukacita, ada kegembiraan. Dari kota AU, dari mata guru dari John. Persis, tapi AU bulu. Kalau kita berarti guru dari John. Mirip sekali. Jadi penggawan bulu juga semua keluarga besar, semua panitia yang dinakodai oleh DRBN, penggawan, DRBN, semua saya tidak bisa sebutkan satu persatu penggawan. Semua keluarga besar, Paura, Kokir, Pulau Rotat, Aipura, Piket, Mudung, dari Maumere, Hoder, juga di tempat-tempat yang selama ini saya bersama dengan umat di Thomas Morus, di Bayoke, di Baumekot juga hadir, di Nabe juga saya kira hadir, di Leo juga saya kira hadir juga malam hari ini. Penggawan semua karena sudah berada bersama saya dalam ziarah panggilan ini. Akhirnya seperti yang diingatkan oleh DRBN tadi, tetap doakan saya, tetap dukung saya dalam segala karya pelayanan. Tadi terakhir itu ada tanda kutip tentang janda. Saya harap itu juga menjadi motivasi saya untuk tetap setia pada jalan panggilan saya. Besok dalam 1-2 hari ini saya harus ke medan pastoral di Paroki Wolofeo. Saya yakin pasti Bapak Uskup menempatkan saya dengan alasan. Yang pertama dan utama pasti ya, frater kalian terlalu gemuk harus terus turun badan. Makanya ditempatkan di Wolofeo, jalan kaki. Tapi itu menjadi pengalaman berharga buat saya karena saya memulai seluruh karya pastoral saya di Wolofeo, dan saya tetap mohon doa dukungan dari Bapak Mama semua untuk perjalanan panggilan saya. Dan tiap hari ini karena sudah ke jam 8 lewat, penggawan minta maaf kalau saya tidak bisa ingat nama satu-satu, setengah mati. Penggawan juga yang terakhir dari keluarga Burayan Amerasi yang datang itu Bapak Anus Tunai, Kakak Meti, Kakak Ona, Fulgen, Kakak Deni bersama suami, tadi Suster tadi juga sudah kembali ke ND. Terima kasih banyak karena sudah hadir di sini dan menjadi bagian dari keluarga besar ini. Penggawan juga kita semua yang hadir pada malam hari ini, biar belakang tapi kita tadi ibadu lilipoi. Tapi penggawan sudah bertahan sampai saat ini. Kalian tiap poin penggawan.